Halo semuanya, welcome back to Walkie Talkie Podcast. Kita ngobrolin bareng-bareng sambil jalan sama-sama. Hari ini aku mau cerita sedikit buat teman-teman yang beragama Katolik. Nggak terbatas buat yang di Korea doang atau di luar negeri, tapi buat semua orang Katolik. Boleh diambil pengalamannya aja atau hal-hal yang berguna, karena mungkin aku bukan yang paling tahu di sini. Oke, kita mulai aja. Let's go. Aku jadi Katolik itu dari bayi. Dari SD, SMP, SMA selalu di sekolah Katolik. Tapi gak pernah sekalipun aku juga mempertanyakan keimanan aku. Kenapa aku Katolik sampai waktu kuliah. Mungkin kalau kalian yang tahu ceritanya akan ikutan ketawa, karena ceritanya lucu. Namun intinya di masa kuliah itu aku bisa nemuin jawaban kenapa aku mau jadi Katolik dan bertahan jadi Katolik. Walaupun dibaptis bayi yang saat itu tidak memiliki pilihan. Jawaban singkatnya adalah karena aku sayang sama Yesus. Dan aku percaya aku ada di titik ini cuma karena Yesus. Dengan segala hal baik yang ada di hidup aku, hal buruk semuanya ada rencana Tuhan. Tapi pertanyaan berikutnya, orang Katolik itu sering dinilai gak pernah mendalami imannya. Di antara 5 agama di Indonesia, orang Katolik tuh yang sering dinilai paling chill soal agamanya. Banyak yang gak ngerti soal agamanya, gak menjalankan, bebas santai-santai aja. Banyaklah stereotip seperti itu. Sangat disayangkan, apalagi kalau kamu yang nonton ini juga orang Katolik. Karena Katolik sendiri itu punya ajaran yang sangat indah, sangat lengkap, dan praktikal. Kita mau ngapain, kita gak tahu benar atau salahnya, kita bisa cek di dokumen. Kita lagi ada di negara yang jauh pun kita tetap ada gerejanya yang bisa kita datengin. Soal makanan, soal tata cara ibadah, soal kebiasaan dan tradisi, semua itu diatur di Katolik. Tapi gak banyak yang tahu. Itu kalau ngomong soal praktikalnya. Soal ajarannya sendiri pun, aku cukup yakin banyak orang Katolik yang Katolik KTP. Ya udahlah, asal Katolik bisa makan babi, gak ada larangan, santai. Tapi Katolik tuh lebih dari itu. Dan aku belajar banyak dari seorang pastor di YouTube, namanya Mike Smith, Father Mike Smith. Dia asal dari Minnesota, Amerika, dan dia membantu menjalankan channel YouTube namanya Ascension Presence. Coba nanti cek aja, aku kasih linknya juga di bawah di deskripsi. Dan aku sangat amat berharap banyak orang yang semakin tahu tentang channel ini, karena channel ini udah jadi berkat yang luar biasa juga buat aku. Channel itu sendiri berdiri tahun 2014, tapi aku baru tahu sekitar 2018 atau 19. Dan itu benar-benar ngebantu aku bertumbuh, ngerti ajaran-ajaran Katolik, ngerti pandangan-pandangan dan kebiasaan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan semuanya lengkap dibahas sama Father Mike Smith. Gak cuma Father Mike Smith, gak cuma satu orang romo, ada juga biarawan dan biarawati yang ngebantu ngisi konten juga. Jadi langsung cek aja channelnya. Kamu penasaran apa? Apakah orang Katolik meninggal boleh dibakar? Ada penjelasannya. Apakah orang Katolik boleh nikah dengan yang agama Kristen? Ada. Apakah boleh menikah? Nggak usah menikah terus ya. Apakah orang Katolik perlu baca Alkitab? Ada, semuanya lengkap. Karena udah hampir 10 tahun, konten-konten di YouTube-nya juga udah super banyak dan bisa kalian cari tahu. Yang bahkan kalau kalian bukan Katolik pun dan penasaran ajaran Katolik, itu menurut aku cukup reliable. Selain website Katolik Indonesia yang aku tahu, yang sering aku lihat, itu Katolisitas dulu.
tapi sekarang udah agak jarang. Dan sekarang kalau Katolik yang Indonesia, aku sering dengerin dari Romo Bayu, channel YouTube-nya di Katekesi Singkat. Jadi Romo Bayu juga sama seperti Father Mike, pembahasannya mengenai hal-hal yang sering jadi pertanyaan awam maupun orang Katolik tentang ajaran iman kita sendiri. Jadi sementara kita di YouTube, kenapa nggak sekalian kita belajar agama kita nggak sih? Toh ini juga dipegang oleh seorang Romo, jadi bisa bertanggung jawabkan. Aku cuman awam, jadi aku nggak bisa ngebagiin atau ngajar seenaknya, karena Katolik punya prosedurnya untuk jadi pengajar pun. Cuman aku mau bilang kalau channel-channel itu dan informasi itu sangat membantu aku, karena aku sendiri juga tipe orang yang suka banget belajar tentang keimanan aku. Nah, balik lagi soal Father Mike Smith. Sayangnya Father Mike Smith tuh seorang Romo Projo di Minnesota, di sebuah universitas. Jadi beliau jarang melayani di luar daerahnya. Pengen banget ngajak Father Mike Smith datang ke Indonesia, ke Jakarta, pasti seru banget. Tapi itu nggak bisa buat sekarang minimal. Dan Father Mike Smith selalu menjadi sosok yang lucu, public speakingnya benar-benar bagus, engagement ke penontonnya juga sangat tinggi, dan gak bosan dengerin beliau khotbah quote unquote 1 jam. Itu kita bisa belajar banyak, seru, dan wow, luar biasa banget buat aku. Beliau adalah simbol pastor legendaris buat aku ya. Aku pun gak kaget kalau misalnya banget 50 tahun lagi Father Mike Smith jadi beato sebagai pastor yang mewartakan lewat internet dengan luar biasa. Tapi enough, karena kita juga sebagai Katolik gak boleh mengidolkan, memuja-muja seorang tokoh. Yang boleh kita puja tetap cuma Yesus Kristus. Betul. Aku cuma mau merekomendasikan itu, berbagi media-media yang bisa buat aku belajar tentang Katolik. Dan melihat hal itu, sekarang ini aku lagi mau nyoba lanjutin project yang dulu aku pernah lakukan sama istriku, yang mana kita dulu sering bikin caption bahasa Indonesia untuk video-videonya Father Mike Smith di Ascension Presence, biar lebih banyak yang orang Indonesia yang tahu dan bisa belajar. Sayangnya tahun itu 2019 atau 2020 YouTube udah tidak memberikan fitur community support. Jadi orang biasa udah gak bisa ngasih caption dan harus kreator sendiri yang ngasih caption. Jadi aku udah gak bisa lagi. Sampai kita email juga orang Ascensionnya, tapi emang fokus utama Ascension Presence kan di US, jadi belum mencapai ke sini. Aku mau nyoba voice over video-videonya yang mungkin bisa berguna banget dalam bahasa Indonesia, agar tujuannya nggak cuma orang yang bisa bahasa Inggris yang bisa belajar. Betul sih, toh Inggris kan bahasa universal, dan YouTube sendiri udah ada fitur caption, bisa auto translate, bisa enggak. Tapi coba bayangin, buat ibu kita, orang tua kita, nenek kita yang masih mau belajar, gimana? Mereka bacanya kan susah. Akan jauh lebih baik kalau ada dub. Ya mungkin 2-3 tahun lagi, selain fitur auto translate, ada fitur auto dub. Karena pernah ada isunya itu di TikTok, bakal dibikin auto dub untuk berubah langsung ke bahasa targetnya. Tapi karena sekarang belum ada, ya aku mau melakukan apa yang aku bisa. Dan langkah pertama, di tahun 2025 aku mau ngejalanin program baca Alkitab dari Father Mike Smith, dari Ascension Presence
yang dibuat oleh Jeff Cavins, seorang biarawan di Amerika juga, selama setahun penuh. Setiap hari baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan dibagi menurut timeline. Bisa langsung cek linknya, tapi nanti aku bisa jelasin. Dan minimal aku mau mengisi suara buat Alkitab audionya di channel lain, agar yang mau baca atau dengerin bacaan Alkitab harian bisa langsung dengerin aja. Sepanjang tahun 2021 yang aku melakukan program Bible in a Year itu, bacanya lompat-lompat. Jadi kita harus nyatet, kita harus cari sendiri. Kayak pertama mungkin Kejadian, tapi dibarengin sama Ayub, dan dibarengin sama Mazmur. Jadi kalau kita dengerin audio Alkitab, kita harus ganti-ganti berkali-kali. Dan kalau kita baca Alkitab pun, kita harus bolak-balik berkali-kali. Sementara di podcastnya sendiri yang bahasa Inggris, Father Mike Smith ngebacain semuanya langsung. Dan itu bisa sangat membantu orang-orang yang dengerin Alkitab sambil perjalanan kemana, sambil masak, sambil ini, sambil itu, bisa langsung tanpa harus buka Alkitab. Aku bukannya mau orang jadi gak buka Alkitab, tapi minimal orang yang jadi sibuk bisa dipermudah untuk mendengarkan dulu. Toh malamnya juga bisa langsung buka sendiri kan kalau emang pengen. Well, ini adalah sesuatu yang aku harap ada waktu aku ngejalanin podcast Bible in a Year. Dan sekarang aku mau coba jadi posisi itu. Dan aku mau ngajak teman-teman Katolik atau yang bukan Katolik sekalipun, kalau emang tertarik ngelihat isi Alkitab selama setahun, sehari sedikit-sedikit, yuk kita mulai. Udah mau awal tahun 2025, kita mulai dikit-dikit. Dan it's okay kalau dalam setahun gak beres. Ada orang yang ngelakuin program Bible in a Year ini dalam 3 tahun. Jadi dia cuma baca 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Ya gak apa-apa. Yang penting jangan berhenti tengah jalan, dan kita jalanin aja. Kita reveal, kita cari tahu apa isi Alkitab di mata orang Katolik, biar orang Katolik tuh nggak dibilang orang Katolik nggak pernah buka Alkitab. Nggak, kita harus rubah dari diri kita sendiri. Ya. Well, aku harap itu bisa membantu, dan aku cuma mau sharing apa yang membantu aku untuk pertumbuhan imanku, dan semoga ini bisa membantu kalian juga. Oke, itu dulu aja. Sampai jumpa.